hari ini terkait dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Denanyar Jombang. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema berperilaku adil terhadap sesama sebagai salah satu upaya untuk menerapkan implementasi moderasi beragama bagi peserta didik kita. Jadi pada intinya, moderasi beragama itu bisa kita terapkan dengan berbagai tema. Di antaranya adalah berperilaku adil terhadap sesama. Nah, ini topik kita diskusi pada siang hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan diskusi-diskusi berikutnya, masih terkait dengan moderasi beragama, sebagai ikhtiar kita untuk mewujudkan moderasi beragama benar-benar bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan sebagai contoh yang paling utama untuk dijadikan sebagai biar bisa ditiru oleh lingkungan masyarakat yang lain. Nah, Bapak Ibu guru, karena forum ini adalah forum diskusi, maka kami mohon dengan sangat seluruh peserta untuk menyampaikan atau memberikan contoh dari berperilaku adil terhadap sesama dalam hal kesetaraan, anti diskriminasi, dan ramah lingkungan. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan, nanti saya mohon unmute-nya untuk di-off-kan. Oke Bapak Ibu guru, karena waktunya kita sangat terbatas, kami mohon dari Bapak Malikul Husna untuk menyampaikan tentang berperilaku adil terhadap sesama dalam meningkatkan atau mewujudkan nilai-nilai moderasi beragama di madrasah. Silakan Bapak Malikul Husna. Pak Malikul masih belum terdengar suaranya. Kami mohon Bu Umi Nurul untuk menyampaikan. Bu Umi Nurul Umama, monggo. Masih unmute-nya. Unmute. Oke, silakan Bu Umi. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berperilaku adil di sini menurut saya kita tidak, apalagi sebagai seorang pendidik, tidak perlu memandang bulu, maksudnya tidak perlu memandang entah anak itu dari tingkat yang apa ya, misalnya dari segi ekonomi misalnya saja, anak yang lebih mampu dan anak tidak mampu. Kita jangan sebagai seorang pendidik, kita tidak perlu membandingkan hal tersebut dan semuanya harus sama rata. Kita memberikan pelayanan kita, memberikan cara mendidik kita, itu harus kita lakukan secara sama dan merata. Tidak perlu membeda-bedakan satu dan lainnya. Gitu. Sementara itu dulu, Bu. Ya. Terima kasih Bu Umi sudah menyampaikan dengan gamblang dan contoh real yang bisa kita lakukan kepada anak-anak, bahwasanya kita sebagai guru harus memandang anak atau peserta didik itu sama tanpa mempertimbangkan status sosialnya, ekonominya, pendidikan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita sepakat, ya? Sepakat, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Laili Badia. Monggo Bu Laili Badia untuk menyampaikan. Suaranya Bu Laili. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah disampaikan kepada kami untuk menjelaskan tentang perilaku adil terhadap sesama pada proses pembelajaran. Kalau dilihat dalam lingkungan madrasah kita, itu yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, karena ada anak yang tinggal di pondok, ada anak yang tinggal di kampung, terutama untuk ada yang berasal dari pondok itu dari berbagai macam daerah dengan mempunyai karakter daerah masing-masing. Nah, di sini pada saat pembelajaran kita hendaknya tidak membedakan latar belakang asal mereka, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu belajar. Terutama biasanya untuk anak-anak pondok itu juga banyak sekali latar belakangnya, ada yang berasal dari desa, ada yang berasal dari kota. Nah, itu karena mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda, mempunyai kebiasaan adat istiadat yang kemungkinan juga berbeda dengan kita, berbeda dengan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada sebuah adat istiadat yang kurang bisa kita terima, maka kita sebagai pendidik hendaknya mengarahkan kepada mereka agar pembiasaan itu bisa diterima oleh kita, dan artinya semuanya bisa menerima, sehingga kondisi di kelas itu bisa kondusif. Itu mungkin salah satu yang saya lihat dari perilaku adil yang ada di madrasah kita, terutama di madrasah yang berada di pondok pesantren. Sekian, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli Badiah telah menyampaikan, intinya kita tidak boleh anti diskriminasi karena latar belakang adat, budaya, suku, karena kita juga lembaga yang ada di naungan Yayasan Mambaul Ma'arif, ada siswa yang tinggal di asrama. Nah, ini kesempatan kita untuk membimbing anak-anak supaya tidak melakukan anti diskriminasi, tidak hanya di lingkungan madrasah, namun di lingkungan di luar madrasah pada saat mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan warga negara yang lain, yang entah itu seagama atau yang tidak seagama. Terima kasih Bu Leli Badiah. Selanjutnya Bapak Arif Rahman, silahkan. Iya, terima kasih Bu Ani Muiza. Mencermati tentang keadilan atau kesetaraan dalam pembelajaran atau dalam dunia pendidikan, kalau saya cermati dari aspek pelayanan pembelajaran, di mana di setiap madrasah atau sekolah pasti ada sifat heterogen dari peserta didik baru, peserta didik belajarnya, sehingga setiap guru, setiap pengajar harus mampu tidak hanya sekedar mentransfer knowledge, tetapi juga bagaimana memanajemen supaya materi pembelajaran yang akan disampaikan bisa bersifat adil kepada siswa. Taruhlah misalkan ketika siswa itu di satu kelas itu misalkan anaknya semuanya pintar, dalam arti daya serapnya cepat, mungkin bisa jadi model pembelajarannya cukup satu model, semuanya bisa mendapatkan layanan dengan baik. Tetapi kalau misalkan dalam satu ruang belajar atau dalam satu kelas itu heterogen, di situ ada sebagian anak yang daya serapnya tinggi, ada yang lemah, atau ada yang sedang, maka kita guru itu dituntut bagaimana bisa memberikan pelayanan yang adil ketika pembelajaran. Dalam arti tidak bisa kita memaksakan satu model pembelajaran untuk satu kelas dengan model yang sama. Otomatis anak yang kemampuannya terlambat harus kita
memiliki sifat sabar, dengan sesering mungkin mengulang, memberikan remedial, dan juga memberikan perhatian lebih. Sedangkan untuk anak-anak yang kemampuannya tinggi, daya serapnya tinggi, mungkin kita cukup memberikan pendampingan sesaat dan juga mereka bisa kita jadikan tutor sebaya kepada temannya. Sehingga rasa keadilan di dalam kelas ketika belajar itu dirasakan baik yang pandai, yang sedang maupun yang kurang pandai. Itu dari aspek layanan dalam di kelas itu menurut saya sebenarnya masih banyak, tapi mungkin teman-teman yang ada aspek yang lain. Mungkin itu Ibu saya. Sudah Pak Arif? Oke. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman yang telah menyampaikan terkait dengan perilaku adil terhadap sesama yang bisa diimplementasikan pada saat KBM, dan harapannya pada saat anak-anak nanti bergabung dengan masyarakat, pembiasaan berperilaku adil terhadap sesama tetap bisa dilaksanakan sehingga moderasi beragama bisa diwujudkan. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Ibu Himmatur Rafi'ah. Terima kasih Bu Ani. Ya. Beberapa hal sudah disampaikan oleh Bu Laili, Badiah, dan Pak Arif. Ya, menurut saya pendidik harus mengembangkan sifat kesetaraan dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Saya kira ini harus dilakukan oleh semua guru kepada peserta didik. Nah, ini mulai dari kesetaraan gender, kemudian dalam hal pelajaran, dalam kelas, dalam lingkungan madrasah. Di antaranya yaitu berhak menggunakan fasilitas yang ada di madrasah. Dan ini sepertinya sudah kita lihat di madrasah kita. Madrasah kita menyediakan fasilitas bagi peserta didik yang disabel. Nah, ini juga sebuah respon yang bagus dari madrasah untuk melayani atau tidak membeda-bedakan peserta didik yang mempunyai kekurangan mungkin di fisiknya. Saya kira itu Bu Ani dari segi sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rofi. Bu Rofi telah menyampaikan dari sudut pandang Sarpras. Ini sangat menunjang untuk memudahkan implementasi dari perilaku adil dan terhadap sesama. Ini sangat bagus dan sehingga melengkapi dari yang lain, bahwasanya kalau sudah ada semua harus ditunjang dengan sarana yang memadai sehingga tidak ada anti diskriminasi, tidak ada perlakuan yang tidak adil, dan juga semua peserta didik merasakan pelayanan yang sama dalam semua hal. Nah, ini harapannya nanti pada saat peserta didik sudah lulus bergabung dengan masyarakat, bisa memahami, bisa meneladani sikap dari Bapak Ibu guru yang tidak memandang sebelah karena status sosial, ekonomi, pendidikan keluarganya, karena menjadi pejabat dan lain sebagainya. Jadi tidak anti diskriminasi. Demikian, terima kasih Bu Rofi. Selanjutnya Bu Eni Inayati, monggo Bu Eni. Suaranya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya melengkapi saja karena sudah banyak yang berkomentar. Berperilaku adil terhadap sesama di dalam peserta didik, yaitu apabila diperhatikan secara maksimal itu ada 3 hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, alam sebagai sarana mengenal Tuhan, yaitu mengenalkan peserta didik terhadap alam sekitar sebagai upaya kita untuk meningkatkan keimanan terhadap peserta didik. Yang kedua, alam sebagai sumber daya yang diciptakan untuk memiliki kebutuhan manusia, termasuk tersedianya sumber daya alam beserta keilmuannya untuk dipelajari peserta didik. Yang ketiga, mengajak peserta didik menjaga alam, termasuk menjaga lingkungan sekolah, agar sekolah terlihat rapi, bersih, indah, nyaman, dan indah dipandang oleh mata. Sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Eni sudah menyampaikan melengkapi yang terkait dengan ramah lingkungan. Jadi masing-masing poin sudah disampaikan dengan contoh di lingkungan kita masing-masing. Berikutnya kami persilakan Bu Wiwi Ekawati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Saya diberi waktu untuk tentang berperilaku adil terhadap sesama. Di dalam pendidikan, selain kesetaraan, anti diskriminasi yang dilakukan di dalam kelas, kita juga membutuhkan ruang lingkungan yang nyaman untuk pendidikan. Siapapun dan menjadi apapun, mereka juga harus menjaga lingkungan kita, terutama masalah sampah. Di mana sekarang ini lagi musim hujan, jika kita bisa sampah itu didaur ulang dengan baik, sampah itu ketika anak-anak didik kita atau semua sivitas akademik dapat menempatkan sampah pada tempatnya, maka kemungkinan banjir-banjir itu tidak akan pernah terjadi lagi. Salah satu hal itu yang kita lakukan yang bisa memperbaiki keadaan alam kita. Selama ini sampah itu yang cukup meresahkan bagi kita jika anak didik kita dan sivitas akademi tidak meletakkan sampah pada tempatnya. Di antaranya itu. Di samping itu, kita juga akan merawat lingkungan kita sehingga lingkungan kita akan bersih, nyaman, dan segala hal yang akan kita lakukan di sekolahan menjadi menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi sudah menguatkan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir Bapak Malikul Husna. Monggo Bapak. Suaranya. Terdengar jelas suara kula Bu? Pun monggo. Diulang malih niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki berkenaan dengan bersikap adil kepada sesama. Nggih. Saya menukil yang disampaikan oleh filosof Ibnu Khaldun bahwa beliau menyampaikan berkenaan dengan sikap adil kepada sesama itu harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sosial. Sehingga
kehidupan sosial itu bisa terjaga dengan baik, jika seseorang menjalankan kewajibannya, maka orang lain pun juga akan mendapatkan haknya. Jadi kalau orang lain mendapatkan hak, kita melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Jika kita orang melakukan kewajibannya, kita mendapatkan hak tersebut. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Ketika orang lain melaksanakan kewajiban, maka hak kita dapatkan. Begitu juga orang lain kita melakukan kewajiban, mereka mendapatkan haknya. Dan ini harus dijaga keseimbangannya di antara keduanya. Berkenaan dengan itu pula, saya sedikit membaca dari firman Allah juga, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Di sana Allah tidak membedakan apa itu perempuan ataupun itu laki-laki, semua mendapatkan hak yang sama. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, sikap adil harus kita terapkan sesuai dengan porsi masing-masing. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, perempuan berarti kita berikan haknya sebagai seorang perempuan, begitu juga laki-laki. Genderisasi ini merupakan keikutsertaan semua makhluk untuk berposisi dimanapun dia berada, asalkan tetap dalam koridor yang diajarkan dalam Islam. Di dalam MTS Anyar, saya membaca keadilan itu sudah terbangun, sudah terbentuk, namun masih perlu ada kewaspadaan dari kita dalam menyikapi setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap anak didik. Kesimpulannya bahwa adil itu tidak mesti sama, tetapi adil adalah perilaku yang kita berikan sesuai dengan porsi dia selaku makhluk hidup, baik putra maupun putri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas semua hal yang sudah disampaikan terkait dengan ikhtiar kita untuk menjaga atau mengimplementasikan nilai-nilai dari moderasi beragama yang kita awali dari lembaga pendidikan. Jadi semua yang Bapak Ibu sampaikan adalah merupakan pijakan kita bahwa sesungguhnya manusia itu sama sepanjang kita bisa menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sehingga kedamaian itu akan bisa kita wujudkan. Bapak Ibu ya, terima kasih sekali atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik moderasi beragama. Ampun? Moderasi beragama siap. Terima kasih Bu Afa, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan tentang segala hal, kami mohon maaf. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi secara aktif. Dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Ani.